Nah ini Kang, ini namanya swagging ya, atau alat press untuk buat bikin slug. Ini bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita mau bikin usaha, dapat penghasilan dari proses slug ini, setidaknya harus ya ini punya alat presan. Kebetulan di kita itu alat presan itu ya macam-macam. Kalau misalkan kita belum siap dengan alat press model kayak gini, kalau ini sedikit lumayan agak mahal ya, karena untuk alat press ini, swagging ini di atas 10 juta ininya aja ya. Nah, karena ini pengerjaannya emang udah CNC ya. Nanti coba saya praktekkan ya alat press swagging ini. Satu ya ini harus punya alat press. Terus nanti di sini ada ini nih alat potong. Kebetulan ini kan kemarin pernah saya bilang ini buat sendiri, bukan beli online ya. Terus di sini ada timbangan. Harus ada timbangan ya kalau misalkan kita mau dapat penghasilan ya. Timbangan ini juga saya ada timbangan 3, yang satu saya lempar karena tidak benar. Ini sisa 2, nanti saya bahas untuk timbangan ini ya. Terus yang ketiga, di sini tentunya ada bahannya. Kalau bisa ya, biar simple ambilnya yang kayak gini, timah lidi. Ini namanya timah lidi. Kebetulan ini yang saya bawakan satu golong ini 25 kilo. Kemarin waktu saya ambil ini, sekalian ambil timah lidi ini satu gini ya, kurang lebih ya sama ongkir ya habislah 1,7 lah ya seperti itu. Jadi sekali lagi alat press beserta nanti alat potongnya biar sesuai ini ya. Oke, coba saya praktekkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat satu hobi dan teman-teman semua dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya di channelnya Agil Shoot. Salam satu laras. Oke, selamat pagi teman-teman ya. Nah, kali ini coba saya sepil cara proses slug seperti ini ya. Ini sekali lagi ini alat cetaknya boleh dikatakan ini swagging. Kalau alat cetak namanya swagging ya. Ini seperti ini. Terus kalau misalkan bahannya timah ini namanya leadwire. Itu bahasa kerennya teman-teman ya. Ini padahal alat press kenapa disebut swagging ya itu kan dari luar ya teman-teman. Kalau dari Jawa atau dari Sunda mah yang istilahnya yang dapat dipahami aja. Ini alat press dan ini timah lidi seperti ini. Ini udah saya potong. Terus di sini saya siapkan alat potongnya. Nih, kemarin saya iseng-iseng alat potong ini terbuatnya dari plat. Terus di sini ada pengunci ukuran timah yang mau dipotong. Nanti ada triknya ininya, ada fungsinya juga. Terus di sini alat potongnya saya pakai baja ini gunting yang udah dimodif kayak gini. Untuk cara motongnya bukan di kesini ya, saya melainkan ditarik, didorong, karena didorong itu lebih kuat daripada ditarik. Nah di sini ada as juga, saya modif, saya elas ya, bentuknya seperti inilah kurang lebih.
Nanti di bawahnya terdapat ada tatakan untuk hasil pemotongan timah lidi tersebut. Nah, di sini masukin ya. Bila mana ini penuh, lalu pindahkan, ini penuh, lalu pindahkan, seperti itu ya. Terus di sini alat timbang digital saya pernah pertama satu udah saya buang karena terbalik, bener ya, ngaco. Nah terus saya beli ini, ini sangat maksimal ya, kalau ini hitungannya genap. Terus di sini ada LED wir atau 5 lidi seperti ini ya, 5 lidi. Nanti coba saya praktekkan langsung ya. Oke, kita langsung praktekkan dulu. Ini mas, sekali lagi video ini ya, ini juga sebenarnya saya dalami karena saya penasaran, orangnya sifatnya pengen tahu. Biasanya kalau misalkan udah tahu triknya, caranya, saya tinggalkan ya. Yaitu dia, saya sebenarnya di motor juga karena emang udah tahu cara ngebenerin, entah itu overhaul, servis besar dan lain-lain. Akhirnya kalau misalkan udah tahu saya tinggalkan. Kebetulan juga kalau di motor memang ya keluarga besar itu skillnya pada di motor, entah itu bengkel sepeda motor atau roda 4 mobil, seperti itu ya. Dan kebetulan saya bikin unit ya, ini tadinya sifatnya saya suka aja untuk olahraga. Kalau masalah berburu, terus terang aja ya saya nggak bisa gitu. Kadang-kadang juga sebenarnya kasihan gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut proses pertamanya sebelum cetak ya. Ini ya proses bikin timah ya. Nah ini teman-teman, ini timah lidi. Ini kan masih bengkok-bengkok. Usahakan jangan bengkok-bengkok dulu ya. Kalau saya dilurusin, karena ini tuh ya, kalau misalkan kita pegang gitu maksudnya ya, ini letoy teman-teman ya, enggak keras. Katanya, kata distributornya untuk timah ini digini-giniin aja, ini langsung lurus nih, langsung lurus ya. Karena ini kata distributornya, kalau saya sih nggak paham ya, asal menurut saya bilang bagus, terus itunya bagus ya, saya percaya aja gitu ya. Ya katanya ini untuk timah lidi ini minim residu ya, nih minim residu. Ini digini-giniin aja. Kalau misalkan saya mau motong, ini digini-giniin aja, dilurus, langsung lurus sendiri. Karena ini timahnya sangat lunak. Ya makanya itu kalau misalkan di antara rekan-rekan, kalau misalkan ini Maya suka pakai slug, cobalah pilih-pilih cara kerjanya, lihat bahannya dan lain-lain, seperti itu ya. Terus langkah ke satu udah saya luruskan, tapi enggak saya potong, cukup diluruskan aja ya. Lalu kita siapkan alat potongnya ya, seperti ini nih. Nah seperti ini, kita perpendek dulu ya kameranya ya. Nah, seperti ini ya. Nah di sini ada bolong teman-teman. Nah di sini ada bolong, boleh kelihatan ya. Nah di sini, ini kebetulan nih ya, ini udah saya sesuaikan ukurannya. Nanti saya timbang bahan mentahnya berapa, jadi slagnya itu berapa. Oke, kita potong aja dulu ya. Nah ini ditarik seperti ini. Ini hasilnya juga rapi ya. Nih, ini kalau misalkan mau cepat gampang banget. Ini soalnya baja gunting, kebetulan juga timahnya empuk.
Oke, ini untuk contoh aja segini ya, jadi nggak usah banyak-banyak dulu. Dan ini hasilnya. Nih, nah, coba kita timbang aja ya. Kalau ini paling selisihnya ya sedikit-sedikit, karena nanti untuk dimasukin ke alat press. Oke, kita timbang dulu ya. Nah, ini alat timbangnya. Yang tadi saya bilang sebenarnya ada 3 alat timbangnya. Berhubung saya nggak hafal, bahkan alat timbangnya nggak benar, saya ambil di online shop. Karena emang nggak benar ya buat apa? Mendingan dilempar aja daripada kesel ya. Terus di sini ada alat timbang. Kalau ini hitungannya genap, kalau ganjil nggak terhitung, makanya saya ambil yang ini. Nih seperti ini ibaratkan. Pengen tahu aja ya. Ini genap 16 green maksudnya ya. Ini kemungkinan ini bisa lebih ya. Kemungkinan. Nah, coba alat timbang ini. Ini kebetulan timbangan digital yang paling tepat. Tuh kan, kalau di sini 16 green karena ini hitungannya genap. Kalau 17, 13 macam itu dia nggak mau. Nah, kalau ini 16, kalau di sini emang 16 benar. Ini komanya lebihnya 27. Nah, kalau misalkan ada pergerakan seperti ini, biasanya ada angin. Kalau misalkan kita tiup, ini rubah macam ini ya. Tuh, itu rubah-rubah karena sensitif banget. Ini paham ya? Nanti untuk berat segini jadi slagnya ya, coba kita lihat jadinya berapa bagusnya ya. Nanti coba saya terangkan. Ini udah paham ya? Beratnya 16 lebih sekitar kurang 20 lah, kurang lebih ya. Kita singkirkan dulu digitalnya, lalu fokus ke ini saya bahas ya. Oke, langsung kita ke alat press. Nah, ini yang tadi saya potong dan saya timbang. Kita langsung aja. Harap diingat ya, soalnya saya nggak berulang-ulang kali. Nah, ini teman-teman ya, coba langsung kita masukin aja ke sini ke alat press. Nanti hasilnya jadi berapa? Nah, ini langsung jadi ya, nggak usah di cutter lagi. Abaikan tangannya ya yang hitam nih. Justru kalau misalkan tangannya nggak hitam, nggak kotor, patut dicurigai karena intinya mungkin jangka kerja ya. Kalau ini kotor-kotor berarti posisinya kerja. Ini bentuknya seperti ini teman-teman ya. Ini udah saya emang udah sedikit dimodif. Untuk slag ini saya bikin sedikit agak landai. Ini agak landai. Dari ujung sini nih sedikit-sedikit naik ya. Nanti kalau misalkan kita sodok ke alur kita, ke laras kita, di sini kenanya nggak full, palingnya segini ya. Jadi intinya nanti kerja si laras itu ya tidak menguras dengan si gesekan slag ini. Nih, pokoknya boleh dicobalah ya. Saya nggak mau janji. Intinya gini teman-teman ya.
Kalau misalkan nggak dicoba, karena saya sifatnya gini ya, sifatnya saya nggak manis-manis ya, nggak muluk-muluk, nggak harus istilahnya order, ibaratkan ambil ke saya, nyoba ke saya. Karena di kita itu kawan saya juga ya justru ya bikin gitu. Jadi nggak semua, ini ibaratkan saya bikin nih ya. Nah, prosesnya kayak gini, alatnya kayak gini. Ini ya belum tentu di laras kalian, di unit kalian itu cocok. Kadang masih pilih-pilih ya. Itu teman-teman ya. Makanya ini ya kalau saya ini memperlihatkan aja buat ladang usaha. Mungkin di antara rekan-rekan bediler ada niatan usaha gitu ya. Nih. Ya yang tadi saya bilang, kalau saya ini ya teman-teman, kalau misalkan saya sifatnya penasaran, kalau udah bisa, kalau udah paham ya udah itu ya. Kalau ngerjain ini terus, yang lain nggak kekerjain gitu, karena di sini saya kerja sendiri nih. Oke ya, oke kita langsung timbang. Ini bahannya 16,20 kurang lebih ya. Ini alat yang bahan dipotong lalu saya proses. Ini jadinya coba saya timbang langsung aja ya. Oke, kita kembali ke laptop. Oh maaf teman-teman, bukan ke laptop, kita kembali ke timbangan. Nah ini yang udah jadi ini ya. Ini alat press ini emang langsung jadi nggak usah tanpa dipotong-potong sama cutter, semuanya hasilnya sama. Yaitu dia makanya kenapa pemotongan itu harus diperhatikan. Jangan terlalu kurang, justru jangan terlalu lebih gitu ya. Itu sedang-sedang aja. Nah ini kalau misalkan kita timbang, kalau di timbangan ini ya, kalau di timbangan ini 16 ya timbangan ini. Padahal karena ini yang tadi saya bilang, kalau timbangan ini ya gimana ya, nggak pinter ya timbangan ini yang buatnya. Padahal ini ya, coba dilihat di sini ya, emang saya prosesnya nih. Ini saya prosesnya sekitar segini. Ini oh sebentar, jangan dimiringin ya, emang ini harus rata. Nih prosesnya 15, agak kebayang ya, maksudnya agak masih kelihatan ya. Prosesnya 15. Jadi untuk bahan yang mau kita jadikan di 15 green, untuk bahannya itu harus di atas 15 ya, mungkin per gram lah ya. Kalau 15 jadinya bahannya ya 16,20 seperti itu ya. Nah kalau misalkan kita proses 14 ya bahannya 15 dan terus menerus, entah itu 13, 12 atau 11 green gitu ya. Nah, ini kebetulan ini yang saya proses 15 green, berat bahannya yang udah dipotong itu sekitar 16,20an seperti itu ya. Kurang lebih nggak bagus, maksudnya ya kurang, apalagi ya nanti mengurangi berat green dan hasilnya juga ramijut teman-teman ya, nggak rapih lah pokoknya. Coba kembali lagi ke alat cetak atau boleh dikatakan swagging.
Nah ini yang udah jadinya ya rekan-rekan. Nih kita angkat dulu sebentar. Ini saya proses yang 15. Kalau misalkan deket ya mau nyoba-nyoba ya silahkan. Enggak, kalau misalkan nyoba nggak diperjualbelikan gitu. Cuman gini, kenapa saya proses sebenarnya untuk swagging ini udah lama. Saya berani mempublikasikan karena emang udah layak. Biasanya kalau misalkan saya nggak layak, saya nggak berani. Sama aja meracuni rekan saya sendiri gitu ya. Nih seperti ini ya. Dan ini triknya. Ini bahannya teman-teman ya. Nanti di sini ada sedikit nih. Ada sedikit pembuangan. Jadi kalau bahannya yang bahannya 16 green. Nah, ini masih ada pembuangan. Kalau misalkan kurang ya nggak ada pembuangan ya, seperti itu ya. Nggak tahu ini nanti apa seluk ini namanya apa ya, namanya apa nggak tahu seluk ini ya. Oke seperti itu teman-teman ya. Kita maksudnya saya langsung proses kerja aja. Ini kebetulan juga tetangga minta saya kasih untuk coba-coba. Mungkin diantara rekan-rekan yang deket sebelum istilahnya ambilnya kabel jog gitu ya, istilahnya udah order gagal, nggak kepake, sayang. Digoreng nggak bisa ya, terus dikulub nggak bisa, dijual pun ya di kilo yang murah gitu ya. Nah makanya kalau misalkan yang dekat mau nyoba mah ya silahkan aja, nggak dipungut biaya. Oke, videonya saya akhiri sampai di sini ya. Mungkin di lain waktu dan kesempatan saya sambung lagi. Saya tutup videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.